Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jenazah korban diusung tim SAR sejauh 5 km. Ponton menjadi alat transportasi utama untuk penyeberangan warga Sikilang menuju pusat kecamatan Sungai Aur. Topi hitam gua. Talonsong. Talonsong. Bisa ada bang. Konyo. Ikonyo. Iya. Konyo yang duduk gua. Bisa ada bang. Roni tak menyangka jika seseorang yang datang menghampirinya adalah tim Klewang Polresta Padang, yakni sebuah unit khusus yang menangkap pelaku kejahatan di Padang. Padahal saat itu, Roni sedang menunggu seseorang yang akan melunasi laptop yang dijualnya. Laptop tersebut dicuri Roni dari sebuah panti asuhan pada Senin malam. Saat itu, Roni berhasil menggasak laptop dan sebuah telepon genggam. Roni bisa masuk ke dalam kantor panti asuhan di daerah Ulakarang, pusat kota Padang itu setelah merusak jendelanya. Selasa pagi, barang curian itu langsung dijualnya kepada seseorang. Sang pembeli tak serta-merta membayar lunas karena harus memeriksa kondisi laptop tersebut. Roni pun setuju dan menerima Rp500.000 sebagai uang muka penjualan laptop tersebut. Sang pembeli membawa laptopnya pulang dan menyalakan untuk memeriksa kondisinya. Disinilah petaka yang menimpa Roni berawal. Saat laptop nyala, aplikasi khusus yang dipasang pemilik di laptop tersebut langsung mengirimkan sinyal ke pemiliknya dan lokasi keberadaan laptop pun diketahui. Pemilik laptop melaporkan informasi tersebut kepada polisi dan dengan mudah sang penada ditangkap polisi dan berakhir dengan penangkapan Roni. Benar kami telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang melakukan pencurian pemberatan di sebuah panti asuhan di Ulakarang Utara. Yang dicuri 1 unit handphone dan 1 unit laptop. Dalam pemeriksaan terungkap, jika pencuri dengan cara mencongkel jendela dan merusak pintu rumah korbannya kerap dilakukan Roni. Semua uang hasil penjualan barang curiannya digunakan Roni untuk bersenang-senang. Kini, Roni diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin menelusuri aksi pencurian yang dilakukannya dan menyita barang-barang curian tersebut. Dari Padang, Alfi melaporkan. Kabar gembira bagi warga Sumatera Barat. Sesaat lagi, harga daging akan segera turun karena Bulog Divisi Regional Sumatera Barat mendatangkan 45 ton daging kerbau dari India. Saat sekarang daging tersebut telah berada di gudang Bulog dan akan didistribusikan dalam waktu dekat dengan harga Rp80.000 per kilogram. Harga daging di sebagian besar daerah di Sumatera Barat sedang bergejolak dan mencapai Rp160.000 per kilogram. Hal ini merupakan harga daging tertinggi sepanjang sejarah. Tingginya harga daging disebabkan merebaknya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di Sumatera Barat. Pasar ternak kekurangan hewan yang akan dijual. Pemilik ternak juga tak mau gegabah membawa ternaknya ke pasar karena khawatir terjangkit wabah yang mematikan tersebut. Karena kurangnya pasokan, sedangkan permintaan tak menurun, maka hukum pasar pun berlaku. Harga akan naik secara alamiah. Langkah Bulog melakukan operasi pasar dengan menjual daging kerbau beku, bertujuan untuk menstabilkan harga daging di Sumatera Barat. Daging impor beku yang didatangkan Bulog dijamin bebas dari penyakit mulut dan kuku karena telah melalui serangkaian pemeriksaan. Kemarin daging sudah masuk lebih kurang sekitar 45 ton dan itu siap kita distribusikan ke masyarakat dengan harga Rp80.000 per kilo dan saya jamin bahwa daging itu bebas dari penyakit PMK karena sudah ada surat keterangan dari SKKPH-nya, surat keterangan kesehatan hewan pelabuhan, kemudian dari sini juga sudah kita ajukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif dari penyakit
PNK. Diharapkan Bulog akan segera melakukan operasi pasar dalam minggu ini agar harga daging kembali normal. Robiham melaporkan dari Padang. Belum adanya jembatan penghubung dari Kecamatan Sungai Aur menuju Jorong Sikilang, Nagari Persiapan Sikilang, Pasaman Barat, menjadi kendala sendiri bagi masyarakat. Untung ada ponton yang dipergunakan sebagai alat transportasi utama yang digunakan warga untuk penyeberangan menuju Jorong Sikilang maupun menuju pusat Kecamatan Sungai Awa. Transportasi penyeberangan menggunakan ponton sudah puluhan tahun digunakan warga Sikilang untuk menuju pusat Kecamatan Sungai Awa maupun sebaliknya untuk menuju Jorong Sikilang dari arah Kecamatan Sungai Awa. Ponton juga bisa digunakan warga dari Kecamatan Lembah Melintang menuju Jorong Sikilang. Ponton adalah semacam rakit dari kayu yang ditarik oleh pengemudinya menggunakan tali tambang sebagai kemudi yang sudah terpasang dari seberang sungai ke seberang sungai di depannya. Dalam sehari, puluhan hingga ratusan warga menggunakan ponton untuk menyeberang sungai. Setiap kali menyeberang, pengendara dikenakan biaya Rp5.000 untuk satu sepeda motor. Salah seorang pengguna jasa ponton mengaku, mereka menggunakan ponton apabila hendak pergi ke pusat kecamatan. Sebab untuk menuju pusat Kecamatan Sungai Aur dari Sikilang, satu-satunya moda transportasi yang tersedia untuk menyeberang sungai hanyalah ponton. 1 kali 1 minggu lah. Tapi yang banyak kan orang yang jualan ke model-model. Orang yang jualan ke Sikilang umpama hari Jumat kan, itu harus pakai ponton. Nadanya Masa kesusahan lah. Karena jembatan nggak ada, tentu hubungan itu kurang lancar. Pengemudi ponton sangat senang dapat membantu menyeberangkan warga untuk pergi ke ibu kota kecamatan atau sebaliknya. Penyeberangan antara bahasanya macam pulau lah itu, macam dari Sikilang, nyeberang dari sinilah, dari Ujung Gading, ya nyeberangnya satu-satunya di sinilah. Kira-kira yang mudik kira-kira 50, kadang pulangnya juga segitu juga. Dalam 100 lah per hari orangnya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuatkan jembatan penyeberangan, sehingga warga dapat memanfaatkan jembatan tersebut untuk berbagai kepentingan, tanpa harus keluar uang setiap kali menyeberang naik ponton. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.